Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan aktivitas olahraga dalam hal ini, yaitu pengencangan otot rangka, khususnya body partnya kali ini, yaitu adalah body part yang paling populer, paling menarik, yaitu adalah otot dada yang dikenal dengan namanya show muscle. Bukan cuma dada tapi juga kadang-kadang tangan ya, adalah dua otot yang paling populer yang teman-teman selalu ingin latih terus ya. Kebanyakan terutama pemula maunya latihannya selalu itu terus ya. Kita kali ini akan melakukan aktivitas dengan menggunakan alat bantu. Sebenarnya kalau kita menggunakan dengan dumbbell saja, dengan barbell saja, dengan tubuh kita ya, dengan push up juga bisa. Tapi kali ini kita akan melakukan dengan decline press machine, atau mungkin di sini kita memakai namanya Smith machine ya. Yuk coba lihat teman-teman dekat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya akan memakai yang namanya decline benches, atau mungkin orang bilang bisa juga Roman chair atau apa. Kadang-kadang bench ini suka dipakai buat kita sit up ya, atau crunch. Tapi kali ini kita pakai buat decline ya. Sudutnya kalau teman-teman lihat di sini, saya sudutnya benar-benar paling bawah sekali, sehingga tidak terlalu tinggi. Karena kalau semakin sudutnya semakin tinggi, ada kecenderungan waktu saya melakukan aktivitas tersebut, stresnya di rotator cuff atau di bahu bagian belakang saya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu sudutnya saya kecilkan hampir rata sebenarnya. Dengan posisi ini memungkinkan saya untuk bisa mengangkat beban lebih berat. Yuk, kita langsung aja ya. Teman-teman, sekali lagi, prinsip daripada latihan pengencangan otot rangka yang tujuannya adalah dengan otot dikencangkan rangka, tulang kita menjadi lebih kuat. Prinsipnya adalah mengoptimalkan hasil, meminimalkan resiko. Nah, oleh sebab itu saya mencoba melakukan hal ini dengan cara ada sedikit resiko kalau seandainya gerakannya salah, tapi saya mengoptimalkan hasil karena dengan gerakan seperti ini memungkinkan saya untuk mengangkat beban berat sehingga stres yang diterima oleh otot saya optimal. Apalagi dengan biasanya kalau saya decline, ada istilah yang mengatakan bahwa indikator daripada atau parameter daripada latihan beban itu adalah beban itu sendiri. Semakin berat kita mengangkat semakin baik. Maka saya mencoba mencari jenis latihan yang memungkinkan saya mengangkat beban paling berat, yang artinya muscle fiber yang terekrut juga lebih banyak. Biasanya saya lakukan dalam situasi di mana energi level saya paling tinggi, biasanya di awal latihan. Yuk saya lakukan dulu ya gerakannya. Lihat di sini, waktu saya memulai gerakan, saya mendekatkan tulang belikat saya, posisinya seperti ini. Dengan saya mendekatkan tulang belikat saya memfokuskan kepada otot dada yang saya targetkan yang akan bekerja, ketimbang daripada otot tangan dalam hal ini, yaitu tricep, sebagai secondary muscle atau third muscle yang terlibat, misalnya bahu dan tricep saya. Tapi dengan saya fokus ke tulang dekat saya benar bisa fokus hanya ke dada saja, bukan ke tricep, bukan ke bahu. Alasannya seperti apa? Yuk, saya ajarkan teman-teman yang sederhana. Membayangkan kalau tulang belikat kita biarkan normal, biasa ya. Waktu tangan kita taruh di samping, lalu kita kedepankan tangan kita. Ini konsepnya daripada latihan dada, yaitu adalah mendekatkan tangan ya, seperti ini. Persis seperti gerakannya mirip seperti gerakan isolation movement atau flies, yang tujuannya adalah untuk supaya otot dadanya terkontraksi ya. Kalau kita melakukan aktivitas ini, kalau bahunya kita normal rata, kita bisa lihat di sini tekanannya tidak terlalu keras di sininya. Tapi ketika kita kunci dadanya, nah itu yang namanya kita kunci tulang belikatnya. Pada saat ibarat seperti orang melakukan aktivitas olahraga, kadang-kadang ketika berkelahi, sebagai sebuah analogi ya, kita berkelahi kita tidak seperti gini. Saya berkelahi sebelum mulai kita melakukan ancang-ancang atau kuda-kuda dengan menempatkan tulang belikat kita terkena bersama-sama ya.
Nah, jadi posisinya seperti ini baru kita melakukan pukulan. Tapi kita nggak melakukan pukulan dengan seperti ini. Pukulannya nggak keras. Tapi ketika kita lakukan kuda-kuda, kita kunci tulang belikat kita, boom. Pada saat itulah baru kita bisa memukul dengan baik. Begitupun juga dengan waktu kita kunci kuda-kudanya, ketika kita melakukan, tekanannya menjadi lebih keras. Tapi ketika kita lepas bahunya, tekanannya menjadi lebih lembek. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kita lakukan ini, buang nafas pada saat bagian terberat, boom. Tarik nafas pada saat bagian teringan. Cara yang terbaik sebenarnya nafasnya memang idealnya adalah semuanya dari hidung. Tapi kalau bebannya udah semakin berat, kita boleh buang dari mulut. Ya, lakukan aktivitas ini kira-kira sekitar kurang lebih misalnya 1 set di antara 6 sampai 12. Alasannya kenapa? Karena itu yang disebut yang namanya hipertrofi. Terjadinya pertumbuhan otot itu di antara repetisi, itu artinya 6 kali aja susah, artinya bebannya sudah terlalu berat. Jangan ditambah, kalau bisa dikurangi. Kalau 12 kali aja masih gampang, berarti bebannya terlalu ringan, berarti bebannya boleh ditambah. Jadi dengan prinsip ini, artinya semua orang bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan pada saat kita sudah terbiasa, pada saat itulah badan beradaptasi, kita bisa tingkatkan lagi bebannya. Ya, kita mulai sekali lagi, teman-teman ingat ya gerakannya. Kita lihat posisi kakinya dikunci di sini. Kalau teman-teman lihat, ya posisinya kunci, sudah kakinya sudah kunci, baru kita turun. Waktu kita turun, ingat sekali lagi, ambil kuda-kudanya dengan menekan, mendekatkan tulang belikat kita. Nah, kita sudah dapat. Pada saat itu ketika kita dorong tidak perlu harus sampai all the way sampai atas. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini range of motion-nya, yang bergerak itu adalah tricepnya nanti yang kerja dari sini ke sini. Tapi dari sini ke sini yang bekerja adalah dadanya. Kalau terlalu ke bawah sekali, baru jalan sampai ke sini, nanti yang kena adalah bahunya. Jadi kita benar-benar cerdas untuk mencari strategi yang tepat dan jujur bahwa memang benar otot dada yang memang kita latih. Sekali lagi, ambil posisinya, dapat. Udah nyaman, tangan siap. Dorong. Pelan, 1, 2. Pelan, 1, 2. Slow on the way down. Slow on the way down. Nah, lumayan ya buat teman-teman. Itu tips yang sederhana, bisa dengan menggunakan alat bantu, Smith machine, bisanya dengan free weights, beban lepas, dumbbell atau barbell, maupun juga dengan hanya menggunakan tubuh sendiri. Kalau push up seperti apa yang menyerupai decline, yaitu adalah yang dikenal dengan namanya push up-nya sederhana. Kaki kita taruh di atas, kita lakukan gerakannya sama. Ya. Kunci, tulang belikatnya kena, baru turun pelan, rasakan, buang. Turun pelan, rasakan, buang. Yang terkena sekali lagi teman-teman sekalian, otot dada, otot bahu, dan otot tricep. Kalau posisinya kita dekatkan, yang banyak kerja otot tricep. Semakin lebar, kena otot bahu. Tapi kita posisinya yang pas, sedang. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Jadi kalau nggak ada decline press, nggak punya Smith machine, teman-teman bisa lakukan dengan melakukan push up dengan elevasi di mana kakinya dinaikkan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Thank you.